langganan bininya Udin datang lagi. Gado-gadonya masih ada Mbak Sri? Ya, dia lagi. Emangnya kenapa? Kompor meleduk. Udah, kagak usah lo pikirin yang gue maksud itu artinya apa. Oke? Oke. Bikinin satu, pedas. Sekalian buat obat pusing. Katanya mau denger terusan cerita Udin Bui. Kalau dia emang niat mau terusin ceritanya, kagak usah nunggu gue kelar makan. Ini minum saya. Minum kamu itu. Masa makan capcay minumnya kopi, Mat? Salah sendiri. Kenapa tadi pesennya kopi? Kopi dah. Tadi ceritanya sampai mana? Pak Sudirman nggak setuju kalau nama Udin dimasukin di daftar guru ronda. Besoknya kejadian itu jadi omongan orang sekampung. Semalam waktu rapat RT seru. Emangnya ada yang berantem lu bilang seru? Hampir sih kejadian kayak gitu. Kok bisa? Malam itu kan kita lagi nyusun regu ronda yang baru. Soalnya banyak warga lama yang pergi, banyak juga warga baru yang datang. Nah, pas Pak RT masukin nama Bang Udin ke regu ronda, Pak Sudirman protes. Emangnya kenapa? Kata Pak Sudirman, masa maling jagain maling? Terus Udinnya gimana? Kayaknya sih tersinggung. Kagak marah? Kayaknya sih marah. Kok kayaknya? Mukanya Udin kelihatan jadi merah. Tapi dia diam aja. Wah, sayang. Sayang kenapa? Kalau Udin diem aja, berarti kagak berantem. Udah, jalan dulu. Mau kemana? Pasar baru. Di daerah mana? Daerah Gunung Sari, di pinggir kali. Itu sih udah lama. Dari zaman Belanda juga udah ada. Iya, pasarnya memang udah lama, tapi namanya masih pasar baru. Bentar, mau ngapain? Minuman gua habis. Ganggu orang cerita aja. Diam lu. Malam waktu rapat itu Pak RT sempat bingung. Masalahnya ada beberapa yang meskipun ngomongnya nggak selantang Pak Sudirman, juga nggak setuju kalau Udin masuk regu ronda. Karena nggak enak atau takut sama Udin. Keputusannya Pak RT gimana? Es teh manis. Iya, Ada lagi? kagak. Terusin. Barusan sampai mana? Sampai saya. Emang tuh lo ada di ceritanya Udin Bui? Maksudnya tadi saya nanya keputusan Pak RT gimana? Nih, Udin tetap masuk regu ronda. Soalnya Pak RT punya pikiran, Udin bukan penjahat. Udin itu sama seperti warganya yang lain, tapi kepleset melakukan kejahatan. Lagi pula, Udin dianggap sudah membayar kesalahannya. Udin ngasih duit berapa sama Pak RT? Duit apa? Barusan membayar. Itu istilah, Selamat. Iya kan? Iya. Bayarnya kagak pakai duit, pakai kebebasan. Penjara itu bayarannya. Besoknya, Pak RT ke rumah Pak Sudirman. Pak RT nggak mau masalah Udin masuk regu ronda, terus jadi pro kontra. Pak RT nggak mau warganya malah jadi nggak kompak gara-gara masalah ini. Saya sengaja kemari buat ngomongin persoalan semalam. Kenapa nggak diomongin sekalian aja tadi malam? Biar yang lain juga bisa ikut ngomong. Itu masalah sensitif. Kalau semalam diterusin, saya takut jadi rame nggak karuan. Kita to the point aja. Udin memang pernah melakukan tindakan kejahatan. Tapi dia sudah menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Dia itu bukan ancaman, tapi mantan narapidana yang sudah siap kembali menjadi bagian dari masyarakat seperti kita. Dalamnya laut bisa diukur. Dalamnya hati, siapa yang tahu? Orang itu gimana sih? Lagi ngomongin si Udin kok malah ngebahas dalamnya laut? Itu cuma istilah. Iya toh? Terusin. Pak Sudirman tetap nggak terima. Es teh manis. Iya. Silakan. Iya. Juga. Iya dah. Artinya? Keras kepala artinya kepalanya keras. Bukan.
keras kepala itu artinya kagak bisa dibilangin. Kita bisa aja nganggap dia udah menjadi orang baik-baik lagi. Tapi kalau jiwa masih tetap penjahat, mana kita tahu? Itulah tanggung jawab kita sekarang. Kenapa jadi tanggung jawab kita? Karena kita anggota masyarakat di mana sekarang Udin berada. Kalau kita ngasih kesempatan Udin buat jadi orang baik, maka dia punya kesempatan buat jadi orang baik. Kalau kita nggak ngasih kesempatan buat jadi orang baik, mana mungkin dia punya kesempatan buat jadi orang baik. Singkatnya, kesempatan buat orang baik itu nggak ada kalau kita nggak pernah ngasih. Ya udah deh. Kalau pakai deh, nggak ikhlas namanya. Ya udah, nggak pakai deh. Nah, kalau yang ini kejadiannya di rumah. Bu Endah, langganan bininya Udin, datang lagi. Gado-gadonya masih ada Mbak Sri. Dia lagi. Emangnya kenapa? Kompor meleduk. Udah, kagak usah lo pikirin yang gue maksud itu artinya apa. Oke? Oke. Bikinin satu pedas sekalian buat obat pusing. Bumbunya mau dicampur obat sakit kepala. Ah, Mbak Sri bisa aja. Maaf, cuma mau mastiin kabar. Daripada saya taunya dari orang lain. Kabar apa? Katanya semalam Mas Udin berantem sama Pak Sudirman. Kata siapa? Semua orang tahu. Mas Udin nggak cerita apa-apa. Ah, masa? Bener? Mas Udin nggak cerita apa-apa. Kalau suami saya sih cerita. Emangnya suami Bu Enda mau berantem sama Pak Sudirman juga? Ya enggak lah. Terus yang diceritain apa? Suami Mbak Sri, Mas Udin. Bukan cuma ibu-ibu tetangga. Ibunya Sri juga ngebahas soal Udin. Emangnya kejadian waktu rapat RT sempat masuk infotainment? Kok semua ibu tahu? Kamu udah tahu kalau suami kamu berantem sama Pak Sudirman? Mas Udin gak cerita. Tapi kamu tahu nggak? Tahu dari tetangga. Bikin malu aja. Siapa? Suami kamu. Sri memang kagak tahu. Karena Udin kagak cerita apa-apa soal kejadian di rapat RT. Sri penasaran. Rasa ingin tahunya bikin dia kagak tenang. Dia nanya langsung ke Udin kagak? Maunya sih begitu. Tapi kagak bisa. Kenapa? Udinnya kan lagi kerja. Ini hari ketiga Udin kerja di tempat fotokopi. Sekarang Udin ini yang mau diceritain. Iya. Emang mertuanya Udin udah kelar ngomelnya? Kagak bakal ada kelarnya. Marwan sama Yanto, sesama karyawan di tempat itu, yang di hari kedua sudah mulai akrab, sekarang malah kagak banyak bicara sama Udin. Emangnya kenapa? Ya, gara-gara omongan karyawan toko sebelah, yang sempat nguping obrolan Udin sama Jarwo. Bang Udin masuk penjara gara-gara apa ya? Karena gua tahu. Lu tanya aja sendiri sama dia. Gak berani ya? Gara-gara jadi maling. Apa dia bunuh orang ya? Itu yang gua gak berani. Takutnya dia masuk penjara gara-gara bunuh orang. Pas gua tanya ke dia, Bang, masuk penjara gara-gara bunuh orang? Terus dia jawab, iya. Ini gua pakai pisau, zelep. Masa belum sempat kawin, udah mati duluan? Sekarang di tempat fotokopi, di tempat kerjanya Udin, bukan cuma Jarwo lagi yang tahu kalau Udin mantan narapidana. Bosnya, tanya tahu apa kagak? Kalau Bang Udin masuk penjara bukan gara-gara bunuh orang. Kira-kira gara-gara apa ya? Mana gua tahu. Berarti kita nggak boleh cari gara-gara. Ah, gua sih masih apa aja nggak pernah cari gara-gara. Nggak boleh bikin dia kesel. Berarti kita mesti hati-hati. Nggak boleh bikin dia tersinggung. Kenapa ya? Sekarang kita jadi susah begini ya? Nah, opo. Lu kagak bisa ngebaca jalan cerita dia sih. Ceritanya kan dia omongin, nggak ditulis. Gimana bisa baca? Itu istilah, Samad. Kalau dia masuk penjara gara-gara jadi maling, kita juga harus hati-hati. Apa yang mau dimaling dari kita? Paling juga barang-barang dari toko. Nah, itu dia. Ntar kita bisa ketemuan. Marwan sama Yanto kelihatannya udah mulai khawatir. Mulai curiga Udin bakalan balik lagi jadi maling. Iya. Gak bisa gitu dong. Bisa. Bisa apa? Bisa begitu. Bisa juga ntar kita yang kemalingan. Kemalingan apaan? Barang-barang kita kan di rumah. Yang kita bawa.
Motor. Gua kan naik angkot, nggak punya motor. Sepatu? Kan kita pakai. Bisa aja dia nyuruh kita copotin. Terus diambil. Kalau dia begitu, itu namanya bukan maling, tukang todong.